A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bermula yang terlebih sangat kena bala daripada segala manusia itu anbiya, para nabi ya. Kemudian maka ulama, kemudian maka yang seumpamanya, kemudian maka yang sepertinya. Kedua, bahwasanya orang yang sabar itu kelepasan dia daripada bahaya dunia dan akhirat. Nah, kalau orang sabar, lepaslah dari bahaya dunia dan akhirat. Dan dipuji Allah Ta'ala akan dia. Dan hasillah derajat yang amat tinggi di dalam surga. Dan keramat yang tiada berkesudahan. Maka hati sabar itu menahan diri daripada keluh kesah bala, dan keluh kesah itu menghendaki keluar daripadanya. Karena kalau kita keluh kesah, kita ingin keluar dari cobaan itu, bala itu ya. Bermula kota yang meneguhkan sabar itu ingat akan sakit yang telah takdirkan akan dia dan diwaktukannya, dan tiada kurang dengan sebab keluh kesah itu. Keluh kesah pun bukannya kurang, tidak ya, jadi nggak ada gunanya dia. Tetapi jadilah darurat diikut, dan takut bagi kotanya itu ingat akan mati. Ingat akan amat indah pahala padanya, itu ingat besar pahala itu ya. Semakin sebesar cobaan yang didatang sama kita, semakin besar pula lah pahala yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan lari. Kalau kita keluh kesah, bukannya keluar deh, enggak. Karena ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai. Sudah waktunya sekian, kontraknya udah ada. Jadi nggak ada gunanya keluh kesah itu. Kenapa orang tuh keluh kesah? Karena berhadap dengan kesukaran itu, bukan kepada yang menjadi kesukaran. Paham ya, coba betul ya? Keluh kesah ini kenapa? Karena dihadapinya kesukaran, dihadapinya itu. Jangan dihadapinya, jadi keluh kesah lah dia. Jadi ayam lah ya. Habis jadi ayam jadi cecak. Tidak nama hati tak boleh. Nggak boleh, nama itu nggak boleh. Kalau diucapkan lebih parah. Itu mungkin ketahuan, kok adu-adu kan aku, ketahuan. Kok adu-adu kan aku. Kayak gini lah Pak. Suruh pelakawan sama, suruh mikir, suruh renungkan ya kan. Gimana kau renungkan? Coba kau pikir. Kata Allah, dijawab Allah Ta'ala itu. Kok kau adu-adu kan aku, Ta'ala. Tak bisa tidak. Pegang kau tahu itu ya. Bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala ini yang berulang-ulang saya bilang. Pertama tuh diri sendiri juga. Ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai. Nah, kalau udah tahu gitu, ambil yang pasti. Supaya tenang menjalani kehidupan ini ya. Kalau nggak ada jawabannya nggak enak juga ngaji, bisa ada jawabannya. Ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai. Nah udah, kalau udah tahu kita, apa guna kita keluh kesah tadi? Sesuai dengan kontraknya. Udah satu. Kedua, untuk pegangan kita pakai mustahil aja supaya kuat. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Betul ya? Kenapa? Kalau tidak mampu kita mikulnya, bodohlah Tuhan. Dibebankan kepada kita tak mampu. Bisa bilang Tuhan itu bodoh? Mana bisa dia jadi suatu lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya? Tolong pahami ini betul-betul. Kalau nggak paham tanya. Bisa. Di dalam beberapa hadis ada saya baca, benar bidayah. Tapi yang pernah saya baca, Allah Ta'ala itu menginginkan manusia itu, hambanya itu menghantarkan keluh kesah kepada dia. Yang sementara sih itulah yang bagaimana yang diinginkan. Keluh kesah itu gini, bukan keluh kesah apa yang dihadapinya. Artinya kita bersuruh rasul bener tuh, bangun sepertiga malam. Kenapa? Di situ kita nggak dicurhat sama Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan Nabi itu kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala. Sampaikanlah keluh kesah apa yang kita hadapi, nah gitu. Asal jangan ngelunjak. Nggak mampu aku nih, pasti mampu ya.
tempat harus sama dia. Maka disebutkan 17 kali kita sebutkan itu. Duduklah kita di situ banyak, jangan orang munafik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku nyembah dan hanya kepadamu minta pertolongan. Dudukkan di hati kita. Kadang-kadang salah kita tuh minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Jadi jangan salahkan Rasul lagi. Semua resep-resep kehidupan ini sudah sampai sama kita. Kita nggak mengamalkan, salah siapa gitu. Ya, ini keluh kesah yang dilarang ini yang sampai kita. Keluh kesah. Padahal Allah tidak menzalimi hambanya. Disitulah kita butuh duit, disitulah awak sakit. Ya, nggak bisa kerja, penghasilan tiap hari. Nah, kalau nggak pakai tauhid macam mana nih? Sudah perlu kali sini lah. Udah agak enak badan, kereta pula nggak bisa jalan ya, bannya bocor, bisa diganti. Sama siapa? Sama yang ngaji-ngaji ini lah. Tadi kan sebut pertama tadi ya, yang paling banyak kena bala itu para nabi, ulama, sempamanya terus. Yang ngaji-ngaji ini nggak usah heran. Kok coba tuh silih berganti tidur. Kalau silih berganti masih enak, hilang satu datang satu. Ini enggak, belum habis satu datang satu lagi ya. Nah, kalau nggak pakai yang kuat tadi, mustahil Allah Ta'ala mentakkan beban kepada aku yang aku tak mampu. Pasti mampu yang aku ini. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitulah jadi. Nah, gitu baru. Kalau kita ngadukan sama orang, apa Pak Anda ini? Kecilkan sedikit. Di sini kecilannya, akhirnya, udah. Masih kita pakai juga, masih dimurah juga ya. Allah Maha Kaya itu. Kenapa saya bilang itu? Belum duduk di hati. Kalau nggak ada duit nampak keluarga, abang, adik, kawan, saudara ya. Jangan lain kali jangan gitu. Tengoklah duit itu di tangan Allah Ta'ala. Jadi tangan saudara. Itu salah kita itu ya. Ya udah mintalah ke sana kata Allah Ta'ala. Selalu kecewa kan kalau minta sama saudara. Udah panjang lebar atau cerita, ada duit tuh? Nggak ada. Padahal udah dikaji berapa nih? Bahwa rezeki seorang nggak akan pindah ke seorang, pelakunya pasti sampai dan tak akan bertukar. Pegang itu, yang itu pegang apa yang pasti? Nggak tahan. Kalau kata ahli hikmah, kasih saudara itu sebelum berhutang. Jadi kalau sudah berhutang, kasihnya udah hilang. Kok bisa gitu? Ahli hikmah yang bilang, udah dipelajari betul-betul, udah teliti betul-betul. Kasih saudara sebelum berhutang. Kalau udah berhutang, kasihnya udah hilang. Kita gitu. Kalau mau dapatkan itu janji pasti. Ini gaji itu aku bayar, semua jalan, aku bayar gaji ini. Gajian, gimana? Separuh aja lah baru ya. Nggak marah si Daam tuh. Banyak duitnya itu ya kan. Berjalan belum bayar juga ada separuh pun. Wah bilangnya bulan buka aja, bulan depan aja. Udah benci lah kok, hilang lah kasih itu ya. Nah, nggak betul. Wah ini nggak betul wah ini. Si Daam itu udah kalau udah marah dia bilang sama orang wah. Nah tapi itu nggak betul wah ini dah deh. Padahal lebih mudah dari dia tuh, bilangnya wah dah tanda marah itu. Jadi ulang-ulang, nah, jangan salahkan Nabi lagi. Nabi paling benci sama orang berutang, apalagi benci kali Nabi. Kenapa kita yang dibencikan Nabi kita buat? Dirombak lah ya. Kita mesti buat menghadapinya. Masa berutang. Jangan kalian seperti Usama kata Nabi. Kenapa Usama Rasulullah berutang di sebulan? Sebulan tempohnya. Ini kredit kereta berapa tahun? Sebulan Nabi, sampai Nabi nggak mau nyemain orang berutang. Itu mungkin kalau ada yang meninggal, tampillah keluarga itu yang paling penting dibicarakan ya. Bahwasanya apabila ada almarhum punya utang, kamilah ahli waris yang menanggungnya. Itu tujuannya untuk siapa? Supaya bisa sebayangkan itu.
Jadi kalau Nabi nggak menyembahkan, tetangga nggak menyembahkan, lucu ya, terbalik-balik ya. Mana nih? Dipahami dari kaji ini, kalau begitu kita yang ngaji ini sekarang bilang sama istri pun bilang sama suami kalau ada utang, tapi bisa tanggulangi, kalau nggak bisa jangan, nanti mendiam-diam aja ya. Abang ada utang dia masih sanu sekian adil aja, mana tahu umur pendek. Istri pun gitu, jangan diam-diam aja. Nggak naik ibadah kita, tergantung nggak naik ke langit. Kalau orang berutang ini sakit ya. Supaya Rasul nggak mau sholat ke macam mana? Jadi saudara kita datang nggak berutang, Mas. Sementara itu perbuatannya itu benci. Nah, itu pun benci. Tapi kasihan kita sama saudara itu kan. Kita menimbangnya supaya benar betul. Mudah kali padahal, kasih aja nggak usah berutang. Masalahnya selalu deh, Ustaz. Nggak apa-apa. Kalau berani, ini ilmu tauhid ya. Kalau berani ya, kau jangan berutang sama siapapun. Kalau pun datang kau kemari. Kenapa berani kau bilang? Karena tidak akan mungkin yang melangkah kalau dilangkah Allah Ta'ala kan. Bisa bergerak Jeremy kalau nggak digerakkan Allah Ta'ala. Itulah pegang perban. Berani. Udah saya bikin kok. Malah nggak datang. Kau nggak usah utang sana mari. Jangan pakai uang rentenir kemari kau ya. Malu aku gitu. Gak usah takut. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Ta'ala dari dulu udah kita tahu. Kenapa kita amalkan? Supaya bisa datang? Enggak. Nah, balik am ya. Ini kita dua dalam tanya. Udah, gak usah utang dah. Nah, ambil aja. Berani kau minta utang lagi? Malu. Coba renungi. Itu rumus itu ya. Aku jadi dia, dia jadi aku. Dan kita sesuaikan dengan kaji kita kaji. Nggak akan berubah ini yang ditarik Allah Ta'ala. Seperti contohnya apa yang kita makan, kemana kita melangkah besok, udah tentukan Tuhan ini. Sudah. Maka Allah Ta'ala marah kepada hambanya yang mikirkan pagi-pagi dah siap sarapan ini. Nanti siang makan apa ya? Duit tak ada. Itu dijawab Allah Ta'ala itu. Kau sebagian disuruh aja belum kusuruh. Makan dah kau pikirkan. Minggu lalu suruh. Ada lanjut lagi besok pikirnya, minggu depan, bulan depan. Nah, kan yang dipikir. Nanti bahayanya tuh tanduk. Karena yang bertanduk tuh yang mikirin makan ya. Sudah ada bikin. Nah, nggak usah utang. Jadi kalau dia saudara kita tidak ahli ibadah ulah. Nah itu nggak ada, nggak usah dikasih, kerja kau bilang. Kejam kali kita sasar, memang gitu. Terkadang kita bisa tegas, kadang enggak. Untuk kasihan sama dia, tolong dia nya itu. Saya kan pernah cerita sama kalian, pedih kali saya rasakan waktu itu ya. Minta izin Tuhan ya. Allah menjadikan manusia ini bangsa makan. Gitu kan? Tapi gak dikasihnya saya bilang, cuman itu itu pertanyaan saya sama guru. Apa kata guru? Enggak, saya jawab pertanyaan kau tuh. Tanya apa ini? Ya enggak, saya jawab pertanyaan kau tuh. Ngerti lah pertanyaan saya tadi. Saya yakin bahwa Allah menjadikan manusia bangsa makan, pasti setidaknya lah. Tapi buktinya nggak ada Tuhan. Cocok kali macam kurasakan dikata salah seorang di antara kalian ini ya. Nggak, saya jawab pertanyaan kau tuh, kata dia. Pulanglah dan nanti yang dasar mana-mana lah. Naik sepeda sampai rumah, alhamdulillah inilah jawabannya rupanya. Sampai ke rumah buat siapa? Ini jawabannya. Bukan guru tuh kejam. Artinya kenapa nggak saya jawab pertanyaan kau tuh? Artinya kok kau bilang sama aku? Bilang sama Allah Ta'ala lah. Kita ngadunya sama manusia. Allah Ta'ala bilang. Maka 4 resep dari kisah Rasul itu udah tenaga inti udah habis lah ya. Udah tekan dia. Kalau bersahabat dengan Allah Ta'ala, kalau berzina-zina baca Al-Quran. Arti berzina itu gitu, banyak kali masalah yang sedang dihadapi. Anak, istri, sekolah, masalah listrik, rumah sewa, banyak nih gak masalah kan.
Nah kalau berjinak-jinak baca Al-Quran. Suka hati surat apa, surat bacalah. Kalau ingat pengajaran, ingat mati. Jadi resep-resep Rasulullah sudah pas sekali ya. Kalau kita ingat mati kan terhenti kan. Jadi kalau beli mobil satu lagi, ingat mati. Jadi? Nggak jadi. Tadi dia beli mobil satu lagi, biar si anak nggak payah. Dia sendiri, anak sendiri, udah. Ingat mati, kayak penyakit aja, nggak jadi. Udah. Apalagi resep yang paling ampuh diajarkan Rasul sama kita. Tergantung kita sendiri. Kalau ingin kaya, memani sedikit. Kalau Nabi yang bilang masih benar, mustahil dusta ya. Kalau mau kaya mah dari sedikit, udah. Tengok orang tua kita dulu enak ya. Sarapan pagi nggak ada, udah nasi dipanasin, kasih kami minyak jelantah ya. Anak sekarang minyak jelantah banyak nggak tahu apa minyak jelantah itu. Rasa-rasanya kalau ingat masa dulu nasi panas pakai apa minyak jelantah mesti terbayang lagi rasanya. Enak pernah ya. Apalagi minyak jelantah baru pas goreng ikan asin ya. Nah sekarang belum minyak jelantah nggak tahu. Udah ada utang aja kita sana. Yang ada udah utang aja ambil taruh 4 biji 5 biji utang nanti bayar. Nggak balik-balik anak tadi. Sekali dah pulang cepat sih jalan aku pulang ke jalan. Telurnya pecah kan ya. Telur pecah, awak udah berutang. Teguran Allah Ta'ala itu. Nah, harusnya mungkin minyak jelantah juga kan. Semakin tinggi ilmu yang dituntut, semakin berat cobaan yang kita hadapi. Kalau gitu mundur ngaji apa enggak? Tambah berat. Mundur aja lah ya, enggak? Macam mana heran? Heri, tambah berat nih. Hah? Lanjut. Apa alasan kamu bilang lanjut? Masih ada ajar? Kan itu jawabannya sebenarnya untuk kita semua ya. Mustahil Allah Ta'ala letakkan beban kepada kita tidak mampu memikul. Itulah pegang. Jadi kalau mudah maju lah. Nggak mudah kok. Makanya kalau orang lari dari kesulitan, dia akan dikejar kesulitan. Hadapi kesulitan, nggak apa-apa. Rumah sewa 2 pintu, contoh paling mudah ya. Yang satu ngaji, satu tidak. Bu, ini nggak ada apalagi tempo lagi. Besok kami datang cabut nih meteran. Nggak bisa lagi. Ya udah, sibuk yang satu ngutang di sana kemana ya. Yang ngaji tadi nggak selalu aja deh. Bayarnya nggak dicabut lah dia kan. Ini bu ini kemana? Nggak ada duitnya. Berarti kalian cabut lah. Aduh, nanti payah urusnya lagi ya. Nggak ada duitnya mau diapain gitu. Ya nggak dicabut juga, ya kan? Orang kita tuh alter gitu. Suka atau tidak suka sampai ya kan. Cuman kalau nafsu ditanya yang tak suka aja katanya. Yang suka lupa. Kok gitu ya? Ini kalau nggak cocok bilang. Yang kalau nafsu ditanya yang tak suka aja tunjukannya. Yang tak suka aja nggak ada duit, sakit, apalagi nggak suka. Ada mobil dunia udah cocok nggak jadi ya kan. Dan lain-lainnya nggak jadi. Yang nggak suka apa itu? Kalau nafsu ditanya, tapi coba tengok yang tepuk dada tanya iman. Tengoklah iman diberikan Allah sama kita. Berapa banyak kita makan, kita minum tanpa bayar. Nggak bayar loh. Kok bisa? Bisa, kenapa nggak bisa? Jadi udah berulang-ulang saya sampaikan resep-resep kehidupan ini. Ya, kalau nggak diamalkan macam mana lagi lah ya, nggak tahu lah ya. Ya so ya. Walau 5.000 tiap hari kau bisa sedekah. Tiap hari anak sekolah ini mana? Anak sekolah pada SD kasih. Cepat kali naik rezeki kau itu. Allah lihat itu. Lihat catat. Itu pula uang kita di akhirat itu nanti. Itu kita ngutangnya Allah Ta'ala namanya itu. Kalau ngutangnya Allah Ta'ala pasti dibayar apa enggak? Pasti bayar nggak akan nembak Allah Ta'ala ya.
Mungkin waktu nembak nggak ada. Itu rata kita itu. Musik kita buat tiap hari. Kalau mau naik ekonomi, kalau nggak mau ya udah terserah. Makanya kalau orang rajin sedekah nggak pernah jatuh miskin. Tapi kalau orang nggak rajin sedekah jatuh miskin. Susah hidupnya pun. Karena ada tersembunyi di situ gini. Ini pas bulan nih. Udah biasa gitu, kalau nggak ini nggak cukup, kalau kasih orang nggak cukup nanti aku nih. Ya udah, yang pas-pasan aja ya. Pas-pasan aja itu. Tapi kalau yang berani nggak gitu, suka hati Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa mendatangkan rezeki yang tak disangka dan tak diduga, berarti menghilangkan itu sama kok. Tak disangka dan tak diduga. Jadi dia murid saya juga itu. Nah, naruh uangnya di bank aja, di rumah nggak ada. Nah, di rumah. Memang hakimnya betul-betul di penjara di ATM-nya. Malam minggu mau pergi, nggak ada duit, dia ambil duit ATM tuh. Ya udah bersihkan, diambil sama istrinya, masukkan, ambillah duit. Pergilah tuh jalan-jalan. Ngambil pun 200.000 aja. Untuk makan malam minggu itu aja ya kan, makan apa. Besoknya suami nanya, "Di kartu ATM mana?" "Astagfirullah, tinggal abang di ATM itu." Tengok lagi apa bari habis tadi duitnya ya. Kan gitu kan. Kalian lah biasa main ATM, kalian tahu lah. Kalau nggak kita ambil apa deh? Datang orang kedua ngambil. Apakah transaksi ini dilanjutkan ya gitu kan? Gitu kata-katanya. Habis deh. Apalah diucapkannya? Allah apa Allah? Allah. Jadi duit kita biar sama Allah Ta'ala aja. Lebih enak. Karena perlu tinggal ambil dah. Hakim lepaskan aja, gak usah takut, lepaskan aja hakim tuh. Apa perlu yang lepaskan. Jadi enak kita. Kalau hakim di penjara ya kita susah. Kasihan anak-anak tuh, karena sampai 1 jam nangis. Minta jajan 2.000 gak dikasih. Karena orang tuanya pelit tuh, 2.000 dikasih. Nangis, sampai capek lah tertidur dia. Sampai tertidur. Bukan orang tua yang ada. Cuma uang 100.000 kalau dipecahkan nanti habis. Kelana maksud. Rupanya kalau nggak dipecahin nggak habis juga. Anak tanggungnya nyari duit mana, duit mak gue nih, cari kan dapat. Capek dah nyari duit nggak dapat, tidur deh. Tengoknya tilam nih, kok macam baru dijahit tilam nih. Kertasnya. Di situ main naruh duit. Nah ini di main naruhnya habis tadi. Udah, lepas aja hakim udah. Kalau nggak paham tanya ya, jangan diam-diam aja. Itu makanya banyak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga gara-gara hakim di penjara itu. Itu akhirnya pas nggak ada pertengkaran itu. Bermula kota yang meneguhkan sabar itu ingat akan sakit yang tertakdirkan akan dia. Sakit ya, sakit itu takdir Allah Ta'ala udah itu. Berapa lama waktunya, kontraknya ya, dan diwaktukannya. Sudah diwaktukannya sakit itu. Maka kalau kita sakit, sama ada makan obat atau nggak makan obat, habis kotanya habis, sembuh habisnya. Dan tiada kurang dengan sebab keluh kesah itu, tetapi jadilah darurat diikut, dan takut bagi kotanya itu ingat akan indah pahala padanya. Semakin besar coba sama kita, makin besarlah pahala kita dapat ya. Nah gitu. Jadi tergantung kita masing-masing ini. Jadi ada orang kaya, udah tua, kira-kira udah bakal mati, udah sakitnya. Jadi anak itu paket supaya digantikan, dan anaknya banyak, 8 orang. Dikumpul lah keluarga 8 orang nih. Yang paling tua bilang gini, dengar ini akhirnya banyak warisannya banyak ini. Jadi abang mau bilang sama kalian, siapa yang ngurus saya nggak dapat harta waris. Cocok. Siapa yang ngurus saya nggak dapat harta waris gitu. Betul ya. Nah, tapi
abang minta sama klien semua biar apa yang ngurus saya nih, klien gak usah. Senang loh orang itu ya kan cuma menafsu nih kan, siapa yang ngurus saya nggak dapat harta waris, jadi biar apa yang ngurus saya nih sampai mati ya, mati lah orang tua nih. Udah malam ke-7 selesai orang dapat pulang, cuma ada bang apanya harta ya ini lah, kalau nggak dibagi paling sekarang, hartanya banyak. Ngapain kalian bilang sama aku? Klien lah, orang aku bilang itu kan, aku enggak. Siapa yang ngurus saya nggak dapat harta waris, nah, karena kalian nguruskan, udah bagilah kalian sendiri 6 orang, aku enggak. Kenapa sampai kayak gitu? Dia penting akhirat, pindahlah para ke sana ya. Bagi kita ngurus orang tua yang sakit itu besarnya gak tanggung palanya. Jangan jadi anak durhaka ya. Orang tua sakit dibawa ke panti jompo, anak durhaka ini. Masuk surga apa masuk neraka itu? Nah, mengerikan kali orang sekarang. Banyak orang tua ke panti jompo. Alangkah sedihnya orang tua itu. Capek dia ngurus sawah sampai besar, letakkan di panti jompo. Jangan bikin ini. Tas gagasan siapa tuh mula-mulanya ini. Nah, yang tadi ini nggak main orang alim ya, biar aku yang ngurus. Jadi siapa yang ngurus orang tua ini nggak dapat harta waris. Cocok lah menafsu kan gitu kan. Pindah sama dia pahalanya semua, diborongnya sama pahala itu. Karena semakin besar cobaan kita hadapin, makin berat yang kita hadapin, makin besar pula pahala yang kita dapat. Tadi kita sebut tidaklah bertambah dengan tidaklah hilang dengan keluh kesah, enggak. Sudah kontraknya kok. Dia percuma aja keluh kesah pun. Sama dengan rezeki ini pun. Maka Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Mau yang enggak sholat pun dikasih harta juga ya kan. Kadang-kadang kita tengok lebih banyak pun. Ketahui olehmu hai talib, lazim olehmu dengan menolakkan segala awarid ini dan menjauhi ia segala penyakitnya. Dan jika tiada demikian, niscaya tiadalah menyeru dikau kepada ibadah. Bermula yang terlebih besar daripada segala awarid itu rezeki. Jangan kita sok-sokan sombong. Aku kalau rezeki nggak masalah, jangan. Dalam kitab pun bilang ya, yang paling berat awarid rintangan itu rezeki. Awarid itu rintangan. Rintang-rintang kita menjalani kehidupan ini, kita warin. Jadi bilang ke sini, bermula yang terlebih besar daripada segala awarid itu, rintangan itu apa? Rezeki. Maka bahwasanya rezeki itu bala yang besar bagi awam. Maka kadang-kadang orang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Pening kepala gue ada duitnya, belum tenang hatiku ya kan. Rupanya kalau bilang nggak tenang terus dapat rezeki, nih tak. Karena orang kita nggak sholat, kacau kali ini kita. Belum tenang, gimana enak sholat. Nah, ini paling besar bagi awam manusia yang memalingkan akan mereka itu daripada Allah Ta'ala kepada dunia dan kepada segala makhluk. Takut mereka itu akan luput rezeki mereka itu pada pagi-pagi dan petang-petang. Maka kalau begitu bersungguh-sungguhlah mereka itu pada menghasilkan rezeki. Nah, maka luar biasa, ngambil lembur lah segala macam ya. Dan hidup mereka itu di dalam dunia dengan di dalam lalai dan lelah dan kehinaan. Lagi akan datang mereka itu kepada negeri akhirat, padahal mereka itu papa mati mau terkejut, amal nggak ada ya, yang mengejar duit tadi juga. Padahal udah sama kita tahu harta dunia ini tinggal ya, nggak kita bawa apa tinggal ngejar. Tinggal dari dulu kita tahu ya kan, tinggalnya nih nggak kita bawa. Dunia ini ikutnya sampai ke kuburan aja, keluarga habis itu pulang ya kan, balik tinggal lewat sini. Ini selalu kita bayangkan maunya nanti selalu kita sendiri nanti di kuburan. Memang nggak ada perbedaannya di kuburan, pagi siang malam sama aja itu. Kalau udah masuk kubur itu gelap lah itu ya kan, tanah kubur, tinggal sendiri, pulang orang. Nah itu makanya ada seorang raja yang kaya raya, sebelum mati dia pesan wasiat sama anaknya, ngerti ya, nanti kalau ayah mati cari orang yang mau ngawinnya setahun di kuburan. Raja dulu kan kuburnya macam kamar besar ya, kayak tidur gitu di atas di situ. Cari orang yang bisa ngawinnya setahun, kasih hadiahnya turunan. Siapa mau ngawinnya? Kata sang raja.
apalah pengumuman kemana-mana, sampai ke pelosok desa, sampai ke rumah orang miskin, tukang kayu. Kerjaannya suami istri ini, lakinya nyari kayu bakar jual, itu tiap hari. Berapa lah duitnya? Dek, ada pengumuman itu. Apa? Yuh, cocok lah tuh bang, langsung kaya raya kita ini. Tapi setahun nih, alah setahun tuh nggak lama itu. Kalau gitu, perban gitu kan, nggak lama tuh, bentar kali setahun nih. Bukti udah kita jalan ini, udah berapa udah kan? Nggak lama itu. Goyanglah si suami. Ya udahlah, ambil lah. Datang ke istana. Raja belum dikubur nih. Saya mau, udah tabut pengumuman semuanya. Tapi ada permintaan saya katanya. Apa itu? Karena saya tukang cari kayu. Boleh kampak saya bawa? Itu harta saya cuman. Kampak. Oh boleh. Dibawalah kampaknya. Dikuburlah raja dengan kebesaran kerajaan. Nah, ditanamlah sama dia, tutup, ya, dikasih awal lah sama dia ya. Dikasih persediaan makanan selama setahun. Udah, kampak dibawa. Pergilah orang macam kata Nabi 7 langkah, datanglah Munkar Nakir ya. Kata Munkar Nakir, bukan datangnya raja dia. Karena kau di sini kau yang kami tanya. Kok ketawa Gozan? Gitu riwayatnya. Karena kau di sini kau ini raja ini kau lah kami tanya. Yang ditanya Munkar Nakir apa? Kampak itu aja. Di mana kampak ini kau dapat? Apa yang kau kampak? Hasilnya kemana kau buat? Setahun nggak siap-siap Zan. Pertanyaan kampak tuh hisapnya ngeri kali kampak itu aja. Maka singkat cerita aja nih ya. Kalau kita panjangkan lama lah ya kan, mau pagi ya kan. Terbukalah pintu, harta udah tumpuk kan untuk harta dia. Keluarlah dia, lari dah San. Lari pulang ke rumahnya. Ini harta kau ambil dulu. Enggak ambil sama kalian udah. Dikejar orang pakai kuda dia, yang tukang kayu tadi. Itu harta kami, enggak ambil sama kau, aku enggak mau deh. Udah kalau enggak mau jawab, kenapa kau enggak mau? Kampak aja setahun enggak siap deh. Nah kita ini cuma banyak hari ini ya. Ini kalau ditanya mesti enggak jawab ini. Berapa biji baju kau jar? Saking banyak enggak tahu ya. Berapa biji jar? Ini kampak satu enggak siap setahun. Nah, mau lari, biar aja lah ketinggalan mau lah. Belum yang lainnya. Kalau kita ini lihat, ajab lah. Nah makanya ini maksa bisa usahakan. Itu yang dibela Nabi kita ya. Berzikir 300 kali, jangan minta tawar, jangan minta kurang ya. Sehari semalam 300 kali. Karena itulah kita bawa nanti. Mangkan akhirul kalam la ilaha illallah, dakhalul jannah bighairi hisab. Sampai akhir kalamnya la ilaha illallah, enggak dihisab kita. Aman. Kita nggak ngamalkan ya salah siapa ya kan. Dia minta kurang Pak Nabi ya. Karena banyak orang musim nawar musim kredit. Zikir pun boleh kredit. Boleh Pak. Apanya? Kalau saya maksudnya subuh 60 kali, zuhur 60 kali, asar 60 kali, makin 60 isya kan 300 juga kan. Boleh. Kalau boleh ya boleh. Cuman biasanya kalau kredit tarik ya kan. Enggak lunas kan. Nah, bagus pagi itu duduk lah kita siap subuh tuh berzikir lah. Jangan kalau kita sama burung. 5 menit. Nah, 5 menit. berapa menit? 5 menit. 5 menit. Cuman Bapak percaya itu? 5 menit. Ya. Bagus lah itu. Kalau soal tasbih, kucing lebih jago main tasbih. Kasih kucing itu tasbih. Kalau nggak lihat dia main. Nah, kucing. Karena kalau kita baca la ilaha illallah, kalau nggak hadir maknanya, tasbih jangan jalan. Jadi itu dikatakan Nabi, manusia itu nanti mati akan dibawanya apa yang dibiasakannya ketika hidup ya. Itu pesan guru saya dulu gitu. Kalau sampai cerita seperti ini, kau buktikan, tengok. Betul nggak yang kata Nabi itu? Bahwa manusia mati ini akan dibawanya apa yang dibiasakan waktu hidupnya. Jadi saya pilih ke rumah sakit dulu. Nengok, ramai pasien kan. Ada satu tempat tidur dikelilingi keluarganya. Kenapa itu? Udah mau mati kali. Saya tengok dekat. Tangannya gini ya. Tangan yang mati ini gini. Saya tanya anaknya, apa hobi dia tuh? Mancing. Terbawanya mau mati ya.
Yang satu lagi orang janji Paris, tukang lagaya, matinya berkuku. Mati. Yang satu paling parah, makanya disampaikan jangan sampai rekod dah kita apa yang dibiasakan ya. Biasakan baca Quran, biasakan la ilaha illallah, mudah-mudahan itu terbawa awal ya. Kita ini mati ini nggak tahu, bisa sendirian di rumah, ya. Apalagi sering-sering kita bilang masukkan Facebook, sepinya hari ini, sendiri-sendiri di kamar. Siapa yang nalkin enggaknya? Kalau banyak kau enak, iya kan? Terasa sepi, ya kan? Jangan. Kalau rame-rame ini enak. Mati kapan saja, di mana saja, bisa sendiri. Nah, yang satu dia seorang bos, cakapnya kotor aja. Yang dalam celana itu aja bilang kalau bilang sama anak buahnya. Itu aja lagi. Kalau nggak laki-laki punya, perempuan punya. Kita biasa. Mau mati itu dibilangnya San. Udah bisa kita bayangin macam mana Malaikat Maut cabut nyawa itu. Begitu sampai Malaikat Maut itu lagi bilang. Bayangin benar ya bayangin. Mau Malaikat Maut pelan-pelan cabut itu. Kalau perlu macam biji kedondong diikat ya. Nah, ya. Biji kedondong telan. Kata orang tua dulu gitu, kalau menghilangkan batu, telan biji kedondong. Kasih tali, tarik. Lama juga kok nangkap rupanya. Nah. Udah bisa kita bayangkan macam mana itu. Kita jangan ya. Sekarang kita minta, Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah kematian kami, hadirkan semua keluarga kita dan sesudah mati kami. Nah, biasa kita minta. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Jadi kalau kita dalam kesendirian, ya kan, bisa lah kita baca la ilaha illallah, datanglah malaikat maut. Aku lagi pegang HP lah nih kan, lagi membilangkan sepi tadi ya kan, masuk. Ya, siapa kok malaikat maut lah kita. La ilaha illallah. Habis akhir kalam la ilaha illallah, aman, aman. Ya kalau kita kumpul saudara-saudara, banyak yang ngawani ya kan. Terkadang ini pakai ilmu juga. Ada satu tarekat Naksabandi, Tuan Syekh itu sudah mau meninggal kali. Dia saya datang, ramai murid, 100 orang pun lebih. Yang sening kali. Begitu keningnya, itu dibilangkan orang, oh inilah saya pikir. Kalau jatuh jar mendengar, sunyi senyap kali. Namanya Tuan Syekh Pak Said. Saya Naksabandi. Jadi saya datang hampiri. Tuan, memang dia nggak bisa cakap lagi. Minta izin Tuan. Ini halifah-halifah di apa nih? Camat tadi ya. Saya ada ngusulkan gini, daripada orang ini diam, macam mana kalau orang ini baca Allah Tuan? Walaupun Tuan saya tolong kedipkan mata Tuan, andukkan ini. Begini kan ya Pak, dengar. Bukan diam gini saya. Cuma diam, tak ngapain ya. Kita kalau diam menjamkan mata, apa terjadi Jar? Palakal saya nanya, kalau udah mau mati, bagus baca Allah kan, hadiahkan sama dia. Digiring tuh si Tuan Syekh ini. Itulah kita harapkan sama keluarga kita masing-masing. Pesan sekarang. Mana tahu nanti kalian tengok ayah mau mati, jangan nangis ya. Ambil Al-Quran, ambil Yasin atau baca ayat kursi segala terserah kalian. Minta itu mendekking supaya setan masuk. Itu guna yang baca-baca itu. Nah, baru waktu baca. Kalau nggak sunyi senyap kali. Baru waktu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baru macam nyamuk mengaum mirinya. Kalau nggak sunyi kali, masing-masing baca. Nah, ya sekarang boleh kita petuakan itu sama anak-anak kita. Akhirnya berbahagialah orang tua yang dididiknya anaknya dengan agama. Nah, kena hasilnya untuk dia sendiri juga. Kalau nggak dididik agama, hasil untuk kita juga. Nah, tengoklah sekalian kita macam mana matinya. Ketahui Allah hai talib. Siapa talib ini? Orang tuntut ilmu ya. Lazim olehmu ya, biasakan olehmu dengan menolakkan segala awarid ini dan menjauhi segala penyakitnya. Dan jika tiada demikian,
Niscaya tiadalah hirau dikau kepada ibadah. Itu makanya dibilangnya bermula yang terlebih besar daripada segala hari itu rezeki. Makanya laki-laki jangan malas kerja mesti ya. Bahwasanya perhiasan laki-laki dua, perhiasan laki-laki itu berilmu dan pemurah. Kalau kita nggak kerja apa yang mau dimurahkan ya kan? Maka bahwasanya rezeki itu bala yang besar bagi awam manusia yang memalingkan akan mereka itu daripada Allah Ta'ala, kepada dunia dan pada segala makhluk. Takut mereka itu akan luput rezeki mereka itu pada pagi-pagi dan petang-petang. Maka bersungguh-sungguhlah mereka itu pada menghasilkan rezeki, dan hiduplah mereka itu di dalam dunia ini di dalam lalai dan lelah dan kehinaan. Lagi akan datang mereka itu pada negeri akhirat, padahal mereka itu papa miskin. Tiada amal di antara hadapan mereka itu antara hadapan mereka itu hisab dan azab. Adapun segala mereka itu yang pilihan, maka berjabatlah mereka itu pada Allah Ta'ala, jauh daripada segala sebab dan sakutan. Dan jikalau diwaswaskan akan mereka itu oleh setan atau nafsu insan, niscaya membicarakanlah mereka itu habis-habis bicara. Dan lagi pun kita kalau rumah saya itu sama-sama kita akui ya, kalau nggak cocok bilang nggak cocok. Hidup paling bahagia nggak punya utang, betul nggak? Hidup paling bahagia nggak punya utang, betul nggak? Cocok nggak? Cocok ya. Karena kalau kita nggak punya utang, jalan kita bebas kemana-mana, enak ya, nggak ada halangannya. Ini karena itu musim dari sana, nah ada utang itu, kenapa dia nggak enak? Maka hidup paling baik nggak punya utang. Pasal utang kenapa? Nah, itulah gunanya kita ngaji nih, bukan untuk cerita-cerita itu supaya diamalkan. Udah, enak kali ceritanya ya Pak. Tapi kalau masih keluar dari pintu, buyar lagi. Apa sih sebabnya? Itu punya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, saya ngalah, biarlah saya yang bertanya, saya yang jawab ya. Kita tenang aja ya kan. Ini kebanyakan gitu waktu ngaji tenang deh, enak kan saya ngaji udah. Begitu keluar dari pintu nih, masuk semua masalah balik, bang masuk, pening kepala. Macam mana supaya jangan gitu? Nah, maka kalau paham, puji Allah, alhamdulillah tetaplah di hatiku nih. Gitu rahasianya. Supaya dapat kita amalkan ya. Kalau nggak kacau kita tuh. Setan tuh nunggu di pintu tuh. Gimana supaya habis pahalanya nih? Nah, ini. Habis-habis bicara dan menyalahi, mereka itu akan yang demikian itu, dan bersungguhlah mereka itu akan mujahadah serta daif, mereka itu akan kuat ilmu ya. Dan nur yakin, dapat nur yakin, udah enak lah udah. Ketahui olehmu bahwasanya engkau ketahui bahwa saya jika menjanjikan akan dikau seorang makhluk, kadang ada orang makhluk berjanji sama kita, jikalau kafir sekalipun ya, hanya menjamukan pada suatu malam, misalnya tiada engkau cita-cita bagi waktunya, padahal tiadalah percaya engkau kepada akan janji Allah Ta'ala. Kan aneh kita nih, kalau orang kafir sekalipun janji, yakin kali ya Pak. Nanti kita makan malam sana, ngumpul rame-rame, udah nggak makan di rumah saking yakinnya. Janji Allah Ta'ala kok nggak yakin lah gitu. Pasti ya. Betapa kau harap akan segala makhluk yang daif dan yang berubah, padahal tiada engkau harap akan Tuhan yang amat kuasa, lagi tiada berubah sekali-kali. Dan karena inilah ya, sekali ditakuti sebenarnya orang yang demikian itu terhunus agama daripadanya. Nauzubillahi minha ya. Awas, terhunus hati, keluar iman dari dadanya daripada nauzubillahi minha. Dan bahwasanya rezeki itu telah sudah terbagi pada azal sana, tiada berubah sekali-sekali. Maka apalah faedah pada waktu menuntut melainkan kehinaan pada dunia dan kerugian dalam akhirat. Maka apabila ada hayat hamba itu pada kudrat Allah Ta'ala, niscaya memerintahlah ia barang yang dikehendakinya.
Jika dikendakinya maka diberi rezeki, dan jika tiada dikendakinya tiada berikan dia. Maka jika kau ketahuilah perintah Allah Ta'ala itu seperti demikian itu, maka hendaklah tetap hati dengan dia, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengakui daripada rezekimu sekedar kuat badanmu. Maka apabila satu semata-mata hamba yang dapat kepada ibadah, berhadap ya kepada ibadah dan tawakal ya, maka mudah-mudahan itu tertegah daripada segala sebab, daripada makanan dan pakaian, maka tiadalah payah dengan demikian itu. Maka jika berkehendak Allah Ta'ala menghidupkan akan tubuhmu, bisa dihidupkan ya akan dia dengan makanan atau dengan tanah atau dengan tasbih atau dengan yang lainnya. Maka setengah mereka itu orang yang tiada makan 10 hari ada, 10 hari nggak makan. Dan setengah daripada mereka itu tiada makan sebulan ada. Dan setengah mereka itu tiada makan 28 hari. Dan adalah Nabi Ibrahim, dan adalah Ibrahim bin Adham itu makan tanah ya 20 hari. Nah itu ya. Nah, bermula ya, sampai sini kaji kita dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.